Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 28925110108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS Perekonomian Indonesia tahun 2020 dengan dosen pengampu Darmainis SEMM. ASEAN Development Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,5% pada tahun 2020 lantaran mewabahnya virus corona, sehingga pertumbuhan itu akan turun ketimbang tahun lalu yang mencapai 5,0%. Meski Indonesia memiliki landasan makroekonomi yang kuat, wabah COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah arah perekonomian negara ini dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri. Winfred, Direktur ADB, memperkirakan pertumbuhan Indonesia dapat kembali ke jalur pertumbuhannya pada tahun depan. Syaratnya, pemerintah memutuskan tindakan untuk menunda kesehatan dan ekonomi dari wabah corona. Dari dalam negeri, proyeksi ini bergantung pada seberapa cepat dan efektif penyebaran wabah dapat ditanggulangi. Keterbatasan sistem kesehatan dan kesulitan dalam menerapkan pembatasan sosial dapat memperburuk dampak pandemi terhadap ekonomi.
Di Indonesia sendiri, virus ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia dengan tingkat kematian mencapai 8,9%. Dan jika bandingkan dengan dunia yang hanya 4,8%, maka dikatakan bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia tertinggi di dunia. Dengan begitu, perekonomian Indonesia juga merasakan sisi negatifnya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perekonomian Indonesia sendiri mengalami penurunan yang signifikan dan menyebabkan ekonomi Indonesia hanya berkisar 2,5% saja, bahwa bisa sampai 0,4% dikarenakan oleh COVID-19 ini. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Justus Pardede, karena COVID-19 ini dunia sekarang mengalami krisis ekonomi dan berdampak kepada perekonomian ke seluruh negara di dunia. Tentunya Indonesia juga akan merasakan dampaknya. Sektor yang pertama kali yang merasakan dampaknya adalah sektor produksi dan pengeluaran, karena saat ini semua orang akan melakukan penghematan dan menyebabkan produksi barang juga akan berkurang. Sektor yang masih dapat menjadi pendorong ekonomi Indonesia menurut Joshua adalah konsumsi rumah tangga, walaupun menurut Sri Mulyani sektor ini juga akan mengalami penurunan sebanyak 3,2%. Dapat disimpulkan selama COVID-19 ini masih belum putus rantai penyebarannya, maka ekonomi Indonesia masih belum akan meningkat dalam waktu dekat. Sektor konsumsi masyarakat pun masih akan terus berjalan karena masyarakat pasti setiap harinya membutuhkan asupan untuk makan, walaupun masih ada kemungkinan untuk penurunan pada sektor tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.